Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hubungan antara dimensi-dimensi pada administrasi publik. Yang pertama, dimensi lingkungan dengan dimensi kebijakan. Akibat pencemaran udara dari hasil gas buang kendaraan bermotor yang meningkat di Jakarta, pemerintah membuat kebijakan penggunaan kendaraan alternatif dengan menyediakan berbagai moda transportasi seperti MRT, LRT, dan KRL. Yang kedua, dimensi lingkungan dengan dimensi moral. Di lingkungan hidup bernegara pada masa pandemi ini, kita dibatasi sehingga tidak dapat berpergian dengan bebas. Maka kita harus menaati peraturan dan menjaga protokol kesehatan agar mengurangi kasus COVID-19. Yang ketiga, dimensi lingkungan dengan dimensi organisasi. Universitas selain sebagai tempat untuk menuntut ilmu bagi para mahasiswa, juga sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas. Maka, dibentuklah unit kegiatan mahasiswa untuk melatih kemampuan para mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang keempat, dimensi lingkungan dengan dimensi manajemen. Munculnya bisnis startup yang berkembang pesat di era digital ini menyebabkan diperlukannya banyak tenaga ahli dalam manajemen untuk mengorganisir dan mengontrol suatu perusahaan agar mencapai tujuan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Yang kelima, dimensi lingkungan dengan dimensi akuntabilitas kinerja. Dengan adanya lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan aman, akan menciptakan pihak yang profesional dan dapat bertanggung jawab serta meningkatkan kualitas kinerja mereka. Halo, di sini saya akan menjelaskan hubungan dari dimensi kebijakan dengan dimensi lainnya. Yang pertama ada hubungan dimensi kebijakan dengan lingkungan. Di setiap tempat umum, seringkali kita menemukan stiker yang bertuliskan "Awas yang dilarang merokok". Itu bukan merupakan sebuah stiker belaka. Itu adalah sebuah kebijakan dari pihak yang berwenang di setempat agar lingkungannya terbebas dari asap rokok. Yang kedua, hubungan dimensi kebijakan dengan dimensi moral atau etika. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk patuh pada orang tua. Terlebih kita adalah termasuk kebudayaan timur yang mengedepankan etika dan sopan santun. Maka dari itu orang tua kita membuat sebuah keputusan atau kebijakan yang tidak tertulis, yaitu memukul saat lewat di depan lebih tua, masuk ke salam ketika masuk ke dalam rumah, dan membantu sesama. Yang ketiga, ada hubungan dimensi kebijakan dengan organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dan menyalurkan hobinya. Contohnya adalah organisasi sepeda motor. Di sana mempunyai sebuah kebijakan yang tidak tertulis, yaitu setiap ada touring atau jalan-jalan wajib menggunakan helm. Agar apa? Agar supaya anggotanya itu selamat, karena keselamatan adalah yang utama. Yang keempat ada dimensi kebijakan dengan hubungannya dengan dimensi manajemen. Setiap perusahaan pastinya menginginkan profit yang naik setiap bulannya. Maka dari itu, manajemen wajib mempunyai sebuah kebijakan yang baik yang dipikirkan secara matang. Agar apa? Agar kebijakannya itu dapat bermanfaat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, kenapa di sini saya tidak menjelaskan hubungan dimensi kebijakan dengan dimensi akuntabilitas kerja? Karena kalau mengacu kepada bagan, dimensi kebijakan dengan dimensi akuntabilitas kerja itu tidak berhubungan langsung. Nah, maka dari itu saya tidak menjelaskan terlebih untuk dimensi akuntabilitas kerja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh terkait hubungan antara dimensi organisasi dengan dimensi-dimensi lain dalam administrasi publik. Yang pertama adalah hubungan antara dimensi organisasi dengan dimensi lingkungan. Contoh kasus pada hubungan pertama ini saya ambil dari kegiatan pembagian piket kelas yang dulu kita lakukan di sekolah, di mana pembagian piket yang terstruktur dan teratur akan menghasilkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk pembelajaran. Yang kedua adalah hubungan antara dimensi organisasi dengan dimensi kebijakan.
Oke, contohnya sendiri saya ambil dari suatu permasalahan organisasi, di mana jumlah anggota dalam struktur organisasi pun dapat mempengaruhi kebijakan dari organisasi tersebut. Misalnya saja saya ambil contoh perbandingan jumlah pengurus OSIS di tahun sekarang lebih sedikit daripada tahun sebelumnya, maka nanti kelak akan berakibat kepada kebijakan pengurangan divisi organisasi. Yang misal sebelumnya ada 10 divisi, karena minimnya keanggotaan bisa saja menjadi 8 divisi, seperti itu. Yang ketiga adalah hubungan antara dimensi organisasi dengan dimensi moral atau etika. Contoh kasusnya sendiri saya ambil dari adanya struktur organisasi vertikal di sekolah dulu, di mana dengan adanya struktur vertikal tersebut membuat para siswa harus bisa membedakan sikap antara para petinggi sekolah, guru, petugas, dan sesama siswa lainnya. Terakhir adalah hubungan antara dimensi organisasi dengan dimensi akuntabilitas kinerja. Contohnya sendiri adalah pembagian tugas dalam suatu organisasi ditujukan agar masing-masing pengurus dapat memiliki tanggung jawab atas suatu hal. Tanggung jawab itu harus dijaga dan dilakukan secara profesional agar tercipta kinerja yang maksimal dan supaya tercapainya tujuan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan hubungan dimensi moral dengan dimensi lainnya. Yang pertama, dimensi moral dengan dimensi lingkungan. Contoh kasusnya adalah banyak sekali manusia yang melakukan kejahatan baik tingkat tinggi maupun rendah, seperti mencuri bahkan membunuh, dikarenakan lingkungan mereka yang tidak sehat. Selanjutnya yang kedua, dimensi moral yang berhubungan dengan dimensi kebijakan. Contoh kasusnya itu naiknya angka kasus positif dan yang meninggal dikarenakan tidak patuhnya masyarakat akan kebijakan PPKM yang dibuat pemerintah, maka PPKM terus diperpanjang sampai saat ini. Selanjutnya, ada dimensi moral dengan dimensi organisasi. Contoh kasusnya, manusia yang memiliki moral yang baik dan memiliki jiwa bekerja sama di dalam organisasi, maka terbentuklah sebuah organisasi yang sehat pula. Selanjutnya, ada dimensi moral dengan dimensi manajemen. Contoh kasusnya, seseorang yang memiliki kedisiplinan tinggi, etika yang baik, dapat mengatur manajemen waktu dia sendiri. Sedangkan orang yang tidak memiliki etika yang baik, teledor, tidak dapat mengatur waktu manajemennya sendiri. Selanjutnya, ada dimensi moral dan dimensi akuntabilitas kinerja. Contoh kasusnya, manusia yang dari kecil telah ditanamkan disiplin, etika, dan sopan santun, maka dia akan menjadi manusia yang profesional dalam pekerjaannya dan kinerjanya. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang dimensi manajemen dengan hubungan dimensi lainnya. Yang pertama, hubungan dimensi manajemen dengan dimensi kebijakan. Contohnya yaitu di sebuah pemerintahan pasti ada yang dinamakan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, ditetapkan kebijakan transfer daerah oleh pemerintah untuk penanganan kemiskinan dan pencegahan COVID-19 agar masyarakat patuh memenuhi protokol kesehatan serta hidup dengan layak. Yang kedua, hubungan dimensi manajemen dengan dimensi organisasi. Contohnya yaitu sebuah usaha yang membutuhkan organisasi perusahaan seperti manajer, owner, administrator yang terstruktur agar bisa mengimplementasikan dengan baik dan bisa fokus pada satu tujuan tersebut. Yang ketiga, hubungan dimensi manajemen dengan dimensi moral atau etika. Contohnya yaitu seorang pekerja di lembaga keuangan yang memiliki moral atau etika yang bagus bisa menerapkan kinerja yang bagus pula, kelak seperti anti korupsi dan bisa memanage hal lain dengan baik. Yang keempat, hubungan dimensi manajemen dengan dimensi lingkungan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan yang memiliki lingkungan kondusif dan tenang akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen tersebut. Bukan hanya manajemen saja, tetapi pengaruh hal baik pada aspek lain juga. Dan sebaliknya, jika lingkungan sekitar tidak kondusif, maka itu akan berpengaruh hal buruk pada kinerja tersebut. Dan yang kelima, hubungan dimensi manajemen dengan dimensi akuntabilitas atau kinerja. Contohnya yaitu, memanage pengelolaan sumber daya manusia perlu diperhatikan bentuk kinerja seseorang tersebut.
mulai dari kualitasnya, motivasinya, dan semangatnya agar melakukan dan menghasilkan pekerjaan dengan baik. Kembali lagi dengan saya Ferdi Rahman Hasim. Di sini saya akan memberi contoh hubungan dimensi akuntabilitas kerja dengan dimensi-dimensi lainnya. Yang pertama ada hubungan akuntabilitas kerja dengan dimensi lingkungan. Jika masyarakat bekerja sama dan bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan kerja bakti, maka lingkungan menjadi bersih dan masyarakat yang merasa nyaman. Yang kedua ada hubungan dimensi akuntabilitas kerja dengan moral atau etika. Kinerja suatu karyawan di suatu perusahaan akan baik dan konsisten jika moral dan etikanya dapat baik pula. Yang ketiga ada hubungan dimensi akuntabilitas kerja dengan organisasi. Jika suatu pimpinan dan pemangku jawaban dalam instansi tersebut melakukan suatu kesalahan fatal, salah satu contohnya adalah korupsi, maka harus rekonstruksi ulang jabatan dengan mengganti pimpinan tersebut dan bawahan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Yang keempat ada dimensi akuntabilitas kerja dengan dimensi manajemen. Contohnya yaitu kinerja di suatu perusahaan swasta dengan baik, pengelolaan sumber dayanya, dan menghasilkan produksi yang baik dan layak untuk didistribusikan.